Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin nabiyyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain wa man tabi'ahum bi ihsanin illa yaumiddin. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Harapan dan doa saya semoga saudaraku semuanya selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosa-dosanya, dipanjangkan umurnya, dan semoga kita tidak mati kecuali mati dengan beriman dalam Islam. Dan sempatkanlah menuliskan sholawat di kolom komentar, insya Allah bisa menjadi bukti cinta kita kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga syafaat beliau bisa kita peroleh di akhirat kelak, amin ya rabbal alamin. Sahabat beriman yang dirahmati Allah, wanita merupakan sosok yang paling berharga di dunia ini. Keberadaannya sangatlah penting. Dari rahim seorang wanitalah generasi penerus bangsa lahir, dan ia merupakan sosok pendamping lelaki yang baik. Kelembutan hatinya bahkan bisa mencairkan hati yang keras. Hanya saja tidak semua wanita yang hidup di saat sekarang ini yang memiliki sifat yang baik. Dalam agama Islam, sebagai seorang wanita hendaknya memiliki sifat-sifat yang disukai dan dicintai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan Islam sendiri pun sangat memuliakan sosok wanita, di mana kedudukannya adalah 3 kali lebih tinggi dibandingkan dengan pria. Oleh sebab itulah, sebagai wanita hendaknya harus memiliki sifat-sifat yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Telah kami rangkum secara garis besar, dan ada setidaknya 8 sifat wanita yang disukai oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa sajakah itu? Silahkan tonton video ini hingga selesai supaya semua informasi yang kami sampaikan bisa diterima secara lengkap sehingga tidak gagal paham, insya Allah. 8 sifat itu adalah: yang pertama, wanita yang menutup aurat. Wanita yang terbaik itu menutup auratnya. Aurat wanita adalah seluruh tubuhnya kecuali wajah dan telapak tangan. Menurut pendapat terkuat di antara pendapat para ulama, Allah Ta'ala berfirman dalam Quran surat Al-Ahzab ayat ke-59, Ya ayuhan nabiyyu kulli azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina alaihinna min jalabibihinna zalika adna ayyurafna fala yu'zain wa kanallahu ghafurur rahimah. Wahai Nabi Muhammad, katakanlah kepada istri-istrimu, anak-anak perempuanmu, dan istri-istri orang mukmin supaya mereka mengulurkan jilbabnya ke seluruh tubuh mereka. Yang demikian itu agar mereka lebih mudah untuk dikenali sehingga mereka tidak diganggu. Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Jadi jilbab bukanlah penutup wajah, namun jilbab adalah kain yang dipakai oleh wanita setelah memakai khimar, sedangkan khimar adalah penutup kepala.
Allah Ta'ala juga berfirman dalam Quran surat An-Nur ayat 31, katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya dan kemaluannya, dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya kecuali yang biasa nampak daripadanya. Kemudian sifat yang kedua adalah wanita yang berbusana dengan memenuhi syarat pakaian yang syar'i. Wanita yang menjadi idaman sepatutnya memenuhi beberapa kriteria berbusana berikut ini yang kami ambil dari berbagai dalil Quran dan As-Sunnah. Syarat pertama adalah menutupi seluruh tubuh termasuk kaki kecuali wajah dan telapak tangan. Syarat kedua, bukan memakai pakaian untuk berhias diri. Allah Ta'ala berfirman, dan hendaklah kamu tetap di rumahmu dan janganlah kamu bertabarruj seperti orang-orang jahiliyah pertama. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Abu Ubaidah mengatakan, tabarruj adalah menampakkan kecantikan dirinya. As-Sujaj mengatakan tabarruj adalah menampakkan perhiasan dan setiap hal yang dapat mendorong syahwat atau godaan bagi kaum pria. Syarat ketiga, busananya harus longgar, tidak ketat dan tidak tipis sehingga tidak menggambarkan bentuk dan lekuk tubuh. Syarat busana yang keempat, tidak diberi wangi-wangian atau parfum. Dari Abu Musa al-Ash'ari bahwasannya ia berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, seorang perempuan yang mengenakan wewangian lalu melalui sekumpulan laki-laki agar mereka mencium bau harum yang dia pakai, maka perempuan tersebut adalah seorang pelacur. Hadis riwayat An-Nasai, Abu Daud, Tirmizi, dan Ahmad. Syekh Al-Albani menyampaikan bahwa hadis ini sahih. Syarat busana yang kelima, tidak menyerupai pakaian pria atau pakaian non-muslim. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah melaknat kaum pria yang menyerupai kaum wanita dan kaum wanita yang menyerupai kaum pria. Hadis riwayat Bukhari. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, barang siapa yang menyerupai suatu kaum maka dia termasuk bagian dari mereka. Hadis riwayat Ahmad dan Abu Dawud. Syekhul Islam menyampaikan bahwa sanad hadis ini adalah jayyid atau bagus. Inilah di antara beberapa syarat pakaian wanita yang harus dipenuhi. Inilah wanita yang pantas untuk dijadikan kriteria. Kemudian sifat yang ketiga adalah wanita yang betah tinggal di rumah. Di antara yang diteladankan oleh para wanita salaf yang solehah adalah betah berada di rumah dan bersungguh-sungguh menghindari laki-laki serta tidak keluar rumah kecuali ada kebutuhan yang mendesak. Hal ini dengan tujuan untuk menyelamatkan masyarakat dari godaan wanita yang merupakan godaan terbesar bagi laki-laki. Allah Ta'ala berfirman, dan tinggallah kalian di dalam rumah-rumah kalian dan janganlah kalian berdandan sebagaimana dandan ala jahiliyah terdahulu. Quran surat Al-Ahzab ayat 33. Syekh Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah mengatakan, tidak halal bagi seorang istri keluar dari rumah kecuali dengan izin suaminya. Beliau juga berkata, bila si istri keluar rumah tanpa izin suaminya, berarti ia telah berbuat nusyus atau pembangkangan, bermaksiat kepada Allah Ta'ala dan Rasulnya, serta pantas mendapatkan siksa.
Sifat yang keempat, wanita yang memiliki sifat malu. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, rasa malu tidaklah mendatangkan kecuali kebaikan. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Kriteria ini juga semestinya ada pada setiap wanita. Contohnya, ketika bergaul dengan pria, wanita yang baik seharusnya memiliki sifat pemalu yang sangat-sangat pemalu. Coba perhatikan contoh yang bagus dari wanita di zaman Nabi Musa alaihissalam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, dan tatkala ia sampai di sumber air negeri Madian, ia menjumpai di sana sekumpulan orang yang sedang meminumkan ternaknya. Dan ia menjumpai di belakang orang banyak itu 2 orang wanita yang sedang menghambat ternaknya. Musa berkata, apakah maksudmu dengan berbuat begitu? Kedua wanita itu menjawab, kami tidak dapat meminumkan ternak kami sebelum penggembala-penggembala itu memulangkan ternaknya, sedangkan bapak kami adalah orang tua yang telah lanjut umurnya. Maka Musa memberi minum ternak itu untuk menolong keduanya. Quran Surat Qasas ayat 23 hingga ayat 24. Yang kelima adalah wanita yang memiliki sifat taat dan menyenangkan hati suami. Istri yang taat pada suami, senang dipandang dan tidak membangkang, yang membuat suami benci, itulah sebaik-baik wanita. Dari Abu Hurairah dia berkata, pernah ditanyakan kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, siapakah wanita yang paling baik? Jawab beliau, yaitu yang paling menyenangkan jika dilihat suaminya, mentaati suami jika diperintah, dan tidak menyelisihi suami pada diri dan hartanya sehingga membuat suaminya benci. Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Yang keenam adalah wanita yang menjaga kehormatan anak dan harta suami. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, sebab itu maka wanita yang soleh ialah yang taat kepada Allah, lagi memelihara diri ketika suaminya tidak. Quran Surat An-Nisa ayat 34. At-Tabari mengatakan dalam kitab tafsirnya, wanita tersebut menjaga dirinya ketika tidak ada suaminya. Juga ia menjaga kemaluan dan harta suami. Di samping itu, ia wajib menjaga hak Allah dan hak selain itu. Yang ketujuh, wanita yang bersyukur dengan pemberian suaminya. Seorang istri harus pandai berterima kasih kepada suaminya atas semua yang telah diberikan suami kepadanya. Bila tidak, si istri akan berhadapan dengan ancaman neraka Allah Subhanahu wa ta'ala. Dikisahkan selesainya dari salat kusuf atau salat gerhana, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda menceritakan surga dan neraka yang diperlihatkan kepada beliau ketika beliau sholat. Dan aku melihat neraka. Aku belum pernah sama sekali melihat pemandangan seperti hari ini. Dan aku lihat ternyata mayoritas penghuninya adalah para wanita. Mereka bertanya, kenapa para wanita menjadi mayoritas penghuni neraka ya Rasulullah? Rasulullah menjawab, disebabkan kekufuran mereka. Ada yang bertanya kepada Rasulullah, apakah para wanita itu kufur kepada Allah? Rasulullah menjawab, tidak, melainkan mereka kufur kepada suami dan mengkufuri kebaikan suami. Seandainya engkau berbuat baik kepada salah seorang istri kalian pada suatu waktu, kemudian suatu saat ia melihat darimu ada sesuatu yang tidak berkenan di hatinya, niscaya ia akan berkata, aku sama sekali
belum pernah melihat kebaikan darimu. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sifat yang kedelapan adalah wanita yang berdandan dan berhias diri hanya spesial untuk suami. Sebagian istri saat ini di hadapan suaminya bergaya seperti tentara, berbau arang atau berbau dapur, dan jarang mau berhias diri. Namun ketika keluar rumah, ia keluar bagaikan bidadari. Ini sungguh terbalik. Seharusnya di dalam rumah ia berusaha menyenangkan suaminya. Demikianlah yang dinamakan sebaik-baiknya wanita. Demikianlah 8 sifat yang jika dimiliki oleh seorang wanita, maka insya Allah dirinya akan mendapatkan cinta dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga wanita-wanita yang berada di sekitar kehidupan kita bisa memiliki semua sifat-sifat ini. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Demikian yang bisa saya bagikan di kesempatan kali ini. Semoga pembahasan ini dapat memberikan manfaat untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.